fil wasat. Ahibati fillah, entah perjumpaan yang keberapa kita di masjid ini, tapi yang jelas bahkan di tahun ke-9 Hijriah, karena ghanimahnya melimpah, boleh antum nanti bagi waris ya, anak kasih hadiah. Karena ghanimahnya melimpah, ya mungkin ketika perang Khaybar itu benar-benar para sahabat mendapatkan sedikit kesenangan dunia. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga mendapatkan satu negeri Fadak ya, di mana beliau dapat memberikan nafkah kepada keluarganya, tidak seperti sebelumnya. Taraf hidup para sahabat meningkat, artinya kesejahteraan mereka mulai meningkat. Baik, selain itu, nah, iya, Allah banyak memberikan nikmat. Apa nikmatnya gitu? Nah, sudah berjaya. Apa bukti berjayanya? Semuanya sudah diturunkan. Nggak ada satu kejayaan yang didapatkan para sahabat pada waktu itu. Banyak negara-negara sudah ditaklukkan. Yang paling besar apa? Romawi. Oh belum. Nah, anak kasih hadiah tuh. Enggak apa-apa. Mumpung banyak hadiahnya kita bagi-bagi kan cuma. Kasih buat yang belakang tadi. Nah, satu lagi terakhir. Fathu Makkah. Oh, Masya Allah. Iya, ini kejayaan yang Allah berikan kepada umat Islam pada waktu itu. Musuh bebuyutan mereka itu, yang selama ini perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq sama siapa Nabi SAW? Sama Mekah. Dan Mekah sudah ditaklukkan. Jadi para sahabat merasakan kenyamanan. Udah, mau ngapain lagi? Ya udah, kita santai sekarang. Ketika mereka santai, Allah perintahkan kepada mereka untuk memerangi Romawi, yang selama ini pasukan terbanyak yang dihadapin umat Islam itu ya 10.000 lah jemaah. Mereka harus menghadapi pasukan yang di beberapa riwayat disebutkan dengan jumlah 200.000. Nggak ada kata santai. Pakai di surat At-Taubah Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, di ayat 38 ya. Di surat At-Taubah ayat 38 Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, malakum idza qila lakum unfiru fi sabilillah itsaqaltum ilal ard. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian? Ada apa dengan kalian? Kok berubah gitu loh? Yang sebelumnya semangat berjuangnya begitu besarnya, sekarang ini kenapa kalian apabila dikatakan kepada kalian berperanglah kalian di jalan Allah Azza wa Jalla, bangkit, berangkat, pergi, tinggalkan negeri kalian, itsaqaltum ilal ard, kalian jadi berat, condong ke bumi, bumi yang merupakan tempat pengasingan kita, yang kita tahu semua kita nggak ada yang lama di tempat ini. Kok kalian jadi condong ke sana? Araditum bil hayatid dunya minal akhirah. Apakah kalian sudah merasa nyaman dengan kehidupan dunia? Kalian sudah merasa puas dengan kehidupan dunia ini dibandingkan akhirat? Kalian mau tinggalkan akhirat? Kata Allah, fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil.
Tidaklah kenikmatan dunia dibandingkan akhirat kecuali sedikit sekali. Dan yang sedikit ini sekarang diperebutkan oleh berapa orang? 8 miliar manusia, jemaah. Udah sedikit rebutan lagi. Ada apa sama kalian gitu. Ini tahun ke-9, bayangin jemaah ya. Mereka mau ditinggal sama Nabi SAW. Karena Rasulullah SAW, kapan Nabi meninggal? Antum? Tahun ke-10, kurang 1. Iya, tahun ke-11 Nabi meninggalkan mereka. Artinya Rasulullah SAW meninggalkan mereka dalam kondisi sahabat paling sempurna. Nggak ada yang ditinggal sama Nabi SAW. Bahkan berkaitan dengan godaan dunia ini. Subhanallah, Allah ingatkan mereka, ada apa sama kalian? Rasulullah SAW juga bersabda. Beliau mengatakan, ad-dunya, inna ad-dunya hulwatun khadirah. Allah jamaah, dunia ini manis dan hijau. Semakin kesini semakin manis dan semakin hijau. Manis rasanya, hijau warnanya. Ketika anak masih SD, di kampung kita itu masih banyak rumah yang lantainya tanah lantainya. Ada seorang wanita tua rahimahullah yang anak sering digendong sama dia. Rumahnya itu dari bambu, dari dinding bambu dan tanah. Kemudian menjadi lebih baik lagi, lantainya dari tegel, ubin yang 20 kali 20, yang warnanya kuning, abu-abu, kebanyakan kan abu-abu lah. Kita lihat ya, udah seneng orang, oh, rumah pakai ubin. Kalau yang miskin pakai plester, udah mulai diplester. Dan bagaimana bangganya mereka kalau plester itu habis dipel, kemudian dikilapkan. Pakai apa? Pakai ampas kelapa, masih ingat tuh. Oh, Masya Allah, seneng lihatnya itu jemaah. Masih ada itu? Gak ada. Berubah, masih ada. Di mana? Di kampung. Yang di kampung pun akhirnya berubah jadi tadi ubin ya, yang 10, 20 kali 20. Kalau orang lebih kaya jadi 30 kali 30. Tahu-tahu muncul keramik. Allah, orang lihat keramik. Dulu keramik itu hanya untuk hiasan dinding. Tahu-tahu keramik itu diinjak sama kaki mereka. Diinjak sama. Selesai keramik muncul apa? Apa? Granit. Oh, muncul granit. Orang, ya Allah ya, anak lihat manusia itu. Anda kan tanya, apa bedanya keramik sama granit? Anda ngomong, Ustaz, kalau granit itu jarak antara satu granit itu persis banget, jadi nggak ada, jadi cuma dikit. Oh gitu ya. Terus jamaah, manusia berinovasi agar dunia ini semakin indah di hadapan dia. Kita dulu mandi, anak pada waktu SD, yang namanya ngaji itu, kalau mau wudhu harus sumur, nimba, pakai kerekan itu. Kan anak-anak sudah nggak ngeliat itu. Anak minta Masjid Ukhuwah ini menyediakan itu jam. Supaya anak-anak tahu capeknya mbahnya dulu ya. Karena dia taunya sekarang, Allah masjidnya bagus. Oh dulu kita gantian, megangin timbanya gantian yuk. Kalau enggak timbanya dilobangin. Ingat antum? Supaya keluar airnya. Sekarang tinggal buka keran. Masya Allah. Jadi benar-benar kenikmatan dunia itu semakin menjadi-jadi. Kalau dulu aja di tahun ke-9 Hijriah Allah tegur para sahabat Nabi. Bagaimana dengan kita sekarang? Kita kayaknya semakin cinta sama dunia, semakin terbuai dengan dunia ini. Bahkan sebagian ulama mengatakan kalian itu merasakan kenikmatan dunia yang tidak pernah dirasakan oleh Fir'aun dan Qarun.
Sekaya-kayanya orang zaman dulu, ketika musim panas bisa pakai AC. Nggak ada mereka. Kipas ya, dikipasin mungkin. Taib, bisakah mereka di musim panas menikmatin es dawet? Oh, Fir'aun pernah nggak makan es dawet jemaah? Oh, sama es dawet ada jemaah. Walaupun dia bisa membeli Mesir semuanya, milik dia, tapi kenikmatan itu nggak ada. Dulu yang namanya naik pesawat itu hanya orang kaya. Allah, kalau lihat pesawat ya, ingat waktu SD tuh melihat pesawat terbang, minta apa? Minta duit. Karena bayangan kita ini orang kaya banget ini. Hanya mereka bisa lemparkan duit dari sana, dari bayangan kita. Sekarang all can fly. Semua bisa terbang sekarang. Itu dirasakan. Sampai kuli-kuli terbang. Kuli bangunan jamaah, dia kerjanya hanya kuli bangunan. Terbang naik pesawat. Kemana Bapak? Mau berangkat ke Makassar. Masya Allah. Kerjanya apa? Kuli. Masya Allah ya. Ada kenikmatan tuh. Dulu mereka harus naik kapal laut. Sekarang masih ada yang naik kapal laut, tapi kapal lautnya sudah pakai AC ya. Anak pernah tahun berapa itu? Tahun 96 mungkin. Kapal laut dari Surabaya ke Kalimantan. Kita sudah dapat kamar-kamar dan kasur gitu jemaah ya. Tahu-tahu malam pengumuman. Ya, yang mau ke kafe atau apa ada di atas itu silahkan ke atas kata dia. Dan harus pakai sepatu. Itu orang-orang, aduh, aku nggak punya sepatu kata dia. Mereka pun di atas kapal laut itu ada hiburan buat mereka jemaah. Artinya benar-benar manusia yang dibuai dengan kenikmatan-kenikmatan yang padahal kenikmatan itu dibandingkan dengan akhirat qalil, sedikit sekali. Maka Nabi SAW mengatakan inna dunya hulwatun khadirah, sesungguhnya dunia itu manis dan hijau, wa innallaha mustakhlifukum fiha, dan Allah menjadikan kalian khalifah di dalamnya. Ingat kalimat khalifah ini sesuatu yang digantikan dengan selanjutnya jemaah. Antum mati digantikan dengan generasi selanjutnya. Jadi kalimat khalifah itu membuat orang sadar, oh aku ini menggantikan yang sebelumnya. Sebentar lagi aku akan digantikan. Seperti itu. Fayanzur kaifa ta'malun. Maka Allah akan melihat kalian amalnya seperti apa gitu. Wattaqun nisa, fattaqud dunya wattaqun nisa. Kalian berhati-hati dengan dunia. Wattaqun nisa, berhati-hati dengan wanita. Wanita itu bagian dari kenikmatan dunia. Nabi SAW mengatakan inna dunya mata', sesungguhnya dunia itu kesenangan. Wa khairu mata'id dunya, sebaik-baiknya kesenangan dunia apa? Al-mar'atu salihah, istri yang salihah. Tapi di hadis ini Nabi SAW mengatakan wattaqud dunya wattaqun nisa. Hati-hati sama perempuan. Inna awwala fitnati Bani Israel kanat fin nisa. Fitnah pertama Bani Israel yang membuat mereka rusak itu perempuan. Artinya godaan wanita. Biasanya bapak-bapak kalau kumpul sama bapak-bapak apa yang dibicarakan? Hah? Apa yang dibicarakan? Poligami. Insya Allah. Fulan baru nikah lagi. Fulan baru nikah lagi. Terus antum kapan? Nunggu apa antum? Antum fulus sudah punya rumah, punya banyak rumah antum. Insya Allah antum cuma kerjanya bangun perumahan, nggak ada isinya. Kapan diisi itu perumahan? Terus perempuan yang dibicarakan. Nah, Nabi SAW menyuruh kita berhati-hati. Kita nggak lama di sini, insyaallah. Ahibati fillah, kenapa engkau ada di dunia ini? Ini pertanyaan yang harus selalu ada dalam benak kita. Kemarin tatkala anak ke Papua, anak melewatin tatanan masyarakat yang hidupnya sangat sederhana sekali. Mereka hidup di rumah-rumah dari kayu. Sebagian tempat mereka tidak ada listrik ya.
Tidak ada kesenangan lah kalau dalam bayangan ana itu hiburan-hiburan yang didapatkan oleh orang di luar pulau itu di sana nggak ada. Ana sampai tanya sama teman-teman, ini teman-teman di sini, masyarakat suku yang ada di sini, apa sih tujuan hidup mereka? Mereka mancing ikan, jaring ikan, dapat dijual ke pasar, terus nanti mereka pulang dimakan. Seperti itu terus. Anda berpikir apa tujuan mereka? Sebagian mengatakan mereka ini Ustaz, masuk Islamnya mudah sekali. Mudah sekali. Dinikahin. Jadi al-musahar, kita tahu bagaimana Nabi SAW ya, menjadikan pernikahan salah satu bab untuk berdakwah, mengajak mereka masuk Islam. Anak ngomong Masya Allah kalau gitu. Iya, karena mereka nggak tahu mau kemana hidup ini. Tapi kalau nanti ditinggal sama suaminya atau ditinggal sama istrinya, mereka balik lagi. Berarti memang butuh pendidikan yang benar buat mereka agar mereka tetap di atas Islam ini. Maka yang mau nikah berangkat ke Papua. Bener loh jamaah, ini kalau bicara dakwah itu mau dakwah, berangkat bawa salah satu ke sini, didik dengan baik. Insya Allah dia jadi perempuan yang soleha. Dan ini salah satu jalan dakwah. Kembali kepada tujuan hidup. Banyak di antara kita yang tujuan hidupnya nggak jelas. Hidup ini buat apa sebenarnya? Kita dilahirkan, tumbuh besar, lalu kita melihat gemerlapnya dunia. Ya Allah, dunia sekarang ada di tangan antum jamaah. Antum kepingin sarapan apa pagi ini? Dimsum. Tahu-tahu depan rumah, Assalamualaikum. Oh, Masya Allah. Sini. Kurang zen. Ganti sarapannya, pesan lagi. Baik. Allah, dinina bubukkan dengan dunia ini. Apa saja. Dulu perkembangan kenikmatan itu ada orang yang jualan di depan rumah. Ingat yang keliling ya. Masya Allah, duduk depan rumah tahu-tahu siomay, didorong gitu kan. Kadang-kadang kita makan, ya Allah kurang zen. Tahu habis gitu bakso lewat. Apalagi? Apa? Nasi goreng, sate. Sekarang semua itu ada di tangan antum. Antum nggak usah nunggu. Kalau dulu kan nunggu kan, ini jangan-jangan nggak lewat ini. Tahu-tahu lewat, habis. Aduh, habis gitu kan. Kita punya kejadian-kejadian dalam hidup seperti sekarang jamaah, subhanallah, merasakan kenikmatan itu. Dan duit semakin tidak berharga. Antum ngelihat 500 perak kadangkala ya di rumah, anda ngelihat di rumah anda 500 perak kadangkala di pojokan, di bawah ya. Dulu jamaah, Masya Allah, kita taruh di kantong kita, kita bersyukur alhamdulillah. Sekarang anak SD berapa uang sakunya? 10.000, Masya Allah. Anak ingat waktu anak SD terakhir kelas 6 itu anak kasih uang saku 75 perak. Kemudian anak masuk ke pesantren dikasih uang saku 1 bulan 5.000. 1 bulan 5.000. Pulang jemaah masih ada sisanya 5.000 itu. Ketika anak lulus dari pondok, anak ngajar jemaah. Pengabdian. Anak semangat banget ngajar karena digaji 30.000. Sekarang duit 30.000. Buat apa Ustaz? Sebulan kerja dikasih 30.000 jemaah. Makanya semua jadi lebih mudah. Semua jadi lebih nyaman buat kita, buat anak-anak kita. Tapi kata Nabi SAW, ma min zamanin illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidak ada satu masa kecuali yang sesudahnya lebih buruk daripada yang sebelum. Semua fasilitas, semua kemudahan itu seakan-akan mengantarkan kita untuk lupa dengan tujuan hidup kita. Sebagian kita dalam kehidupan ini menjadikan urusan yang sekunder
sebagai urusan yang primer. Dan dibalik, yang primer dia jadikan sekunder. Maka kita akan mendapati manusia-manusia yang menjadikan sampingan sebagai hal yang utama dalam hidup dia. Dan skala prioritas ini kalau tidak didudukkan dan direnungkan oleh setiap manusia, maka kacau hidupnya. Apakah yang menjadi urusan utama manusia di masa sekarang ini, jemaah? Harta. Kita pikir apa istilahnya? UUD. Ujung-ujungnya duit. Selalu duit. Kemarin Anda dengar UUD dari seorang yang maknanya berbeda. Dia cerita, Ustaz, semua UUD pokoknya, Ustaz. Waduh. Anda taunya ujung-ujungnya duit? Enggak, Ustaz. Ujung-ujungnya dakwah. Oh. Jadi ternyata UUD itu punya makna positif. Bagi orang yang pikirannya akhirat, ketika pikirannya dunia, semua dihitung dengan fulus. Maka uang itu jadi hal yang paling utama dalam kehidupan sebagian manusia. Yang kedua, karir. Makanya sebagian orang tua bagaimana menyekolahkan anaknya untuk apa? Untuk dapat kerjaan yang bagus, kemudian harta berlimpah, dan karirnya terus naik. Dan kita sekarang berada di tahun politik. Apa yang jadi hal utama oleh sebagian manusia? Kursi, kekuasaan. Dia berpikir itu yang paling utama dalam hidupnya. Adapun urusan sholat, urusan ibadah, urusan puasa, itu kajian ilmu yang merupakan hidup buat ruh manusia, itu sampingan. Kalau ada waktu baru datang ke masjid. Kalau ada waktu baru sholat. Dan kita lihat bagaimana orang menunda sholat sampai keluar waktunya. Bagaimana dia melakukan rapat, ya. Untuk apa rapat itu? Untuk membuat perusahaan itu semakin maju. Kadangkala waktu sholat tiba, mereka nggak sholat. Dan kita melihat kalau ada seorang yang izin di rapat itu, maaf saya mau sholat dulu, boleh nggak? Jangan dulu, nggak masih rapat. Oke, maaf mau ke toilet. Oh, fadhal. Kita lihat bagaimana mereka melihat yang primer jadi sekunder, yang sekunder jadi primer. Urusan sholat, oh tenang, gampang sholat itu. Urusan ke toilet, oh jangan. Jadi kita lebih fokus dengan urusan fisik kita. Orang lebih fokus dengan urusan penampilannya daripada urusan hatinya. Itu sekarang. Ana tadi malam ngobrol sama putri Ana di kamar. Biasalah anak-anak itu kepingin eksis di media sosial, ya, ini itu macam-macam. Ana ngomong wanita itu boleh eksis di media sosial, tapi dengan 3 hal. Yang pertama, keahlian dia. Yang kedua, keterampilan dia. Yang ketiga, keilmuan dia. Bukan dengan fisiknya, bukan dengan penampilannya lah. Dia menjual diri akhirnya. Ketika yang dia lakukan hanya penampilan, apalagi sekarang ya dengan adanya media yang ada, orang itu hanya goyang-goyang kepala, kasih tanda gini, nanti miring kanan, miring kiri. Allah, apa yang dia berikan kepada masyarakat? Subhanallah jemaah. Itu sekarang yang diperhatikan oleh manusia adalah penampilan. Kita pun kalau pilih baju yang bagus. Lupa bahwa yang dilihat sama Allah adalah hati kita. Lupa bahwa baju kita yang kita pakai akan dilepas selama-lamanya. Sebagian orang itu bajunya nggak bisa dilepas jemaah. Ketika dia mati harus digunting. Bajunya digunting. Nggak penting baju ini sebenarnya. Kenapa? Karena engkau akan berjumpa dengan Allah dalam kondisi telanjang. Pakaianmu nanti, amalanmu yang kau lakukan. Ahibati billah,
Di surat Yunus ayat 58. Apa yang menyebabkan orang gembira? Prestasi apa yang menyebabkan orang itu bergembira? Bahkan dia mungkin bikin status di WA, status di IG-nya, kemudian dia sebarkan kepada umat manusia. Biasanya urusan dunia. Di surat Yunus ayat 58 Allah mengatakan, "Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk bergembira, karena tidak ada sesuatu yang lebih disukain oleh iblis dan bala tentaranya daripada membuat muslim itu bersedih. Seorang muslim yang bersedih biasanya nggak akan produktif. Dia hidup dengan masa lalu dia, kemudian dia duduk merenung, disuruh bekerja nggak bisa, disuruh ini itu nggak bisa. Di sini ada perintah untuk bergembira. Dengan apa bergembira? Allah sebutkan bifadlillah, dengan karunia Allah Azza wa Jalla. As-Sa'di mengatakan karunia Allah ini Al-Quran. Beliau katakan alladzi huwa a'zamu ni'matin wa minnah. Quran itu adalah pemberian dan karunia dan nikmat yang paling agung yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Quran yang sekarang kita membacanya kalau ada waktu. Yang kemarin Ramadan enggak, kita mengkhususkan waktu untuk baca Quran. Sekarang baca Qurannya kalau ada waktu. Ini jadi urusan yang tidak utama dalam hidup kita. Wa bi rahmatihi, dengan rahmat Allah. Apa rahmat Allah? Disebutkan oleh beliau ad-din wal iman wa ibadatullah wa mahabbatuh wa ma'rifatuh. Rahmat Allah yang seharusnya kita bergembira dengannya, agama. Ketika agama antum terjaga, ketika antum bisa terhindar dari makan haram, ketika antum bisa berada di tempat yang tidak dimurkai Allah Azza wa Jalla, itu nikmat loh. Sebagian kita itu kerja di tempat yang penuh dengan kemaksiatan. Memang kerjaannya halal, tapi Ustaz, ya Allah, tiap hari ana melihat itu kemaksiatan. Sebagian kita bekerja di tempat yang simbol-simbol kesyirikan dia lihat ya. Maka Allah katakan dengan agama, iman, ibadah kepada Allah, engkau bisa beribadah nih, bisa datang kajian, antum banyak-banyak bersyukur, mengatakan alhamdulillah ana datang kajian tadi, alhamdulillah. Walaupun sebagian orang ana lihat sudah mulai memejamkan mata di tempat kajian ini. Tapi alhamdulillah Ustaz, ana tadi kajian ya seperempat lah dapat. Seperempat. Tapi nikmat, tetap bisa menikmatin. Kemudian wa mahabbatin, kau bisa cinta sama Allah. Kau bicara cinta sama Allah, ketika kau dikasih dua pilihan akan tampak cintamu. Nah, kalau lebih cinta dunia atau cinta Allah Azza wa Jalla. Ketika ditawarkan kepada engkau sebuah pekerjaan yang di situ ada unsur kemaksiatan dengan gaji yang lebih tinggi, atau posisimu tetap di posisi itu tapi gajimu tetap, kau selamat agamamu, mana engkau yang akan pilih? Ketika engkau pilih Allah, itu nikmat. Tapi tatkala engkau pilih dunia dan engkau bergembira karena dapat gaji yang lebih banyak, jabatan yang lebih tinggi, kata Allah di akhir ayat ini, huwa khairun mimma yajma'un. Itu karunia Allah, itu rahmat Allah, itu Al-Quran, itu agama, itu iman, lebih baik dari apa yang dikumpulkan oleh manusia. Itu lebih baik. Jadi kalau mau bergembira antum, jangan lupa bergembira dengan nikmat agama dan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Malam hari antum coba duduk merenungkan, hari ini ana dapat nikmat apa? Alhamdulillah, tadi ana bangun tidur, ana bisa baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah tadi ana masuk toilet, ana bisa ingat sama doa masuk toilet. Keluar toilet ana alhamdulillah tadi bisa baca ghufranak. Tadi ana masuk masjid bisa berdoa. Terus terang ana sendiri kadang-kadang masuk masjid, sampai masjid ya Allah, gak baca doa tadi ana masuk masjid.
Apalagi kalau sedang ngobrol sama temen ya, tahu-tahu udah masuk masjid ya. Terus tadi sholat, alhamdulillah tadi sholat imam baca apa ya rakaat pertama ya? Nah, baca apa tadi imam rakaat pertama? Wadduha. Nah ini kan, ini sholatnya cuma 1 rakaat berarti. Fadhal kasih hadiah. Dia sholatnya cuma 1 rakaat karena wadduha itu di rakaat kedua kan? Nah, itu rakaat berarti antum baru sadar wadduha. Oh wadduha. Bismillah. Alhamdulillah. Iya, Anda merasakan jemaah. Anak kadang kala sholat itu, ya Allah, tadi rakaat pertama baca apa imamnya? Kita memang nggak hadir. Maka tatkala kita bisa khusyuk dalam sholat, itu nikmat. Engkau harus gembira, ya Allah, makasih ya Allah. Makasih ya Allah, aku dikasih bisa sholat tadi khusyuk ya Allah. Sebagian kita sudah nggak lagi merasakan khusyuknya sholat. Sebagian kita udah kehilangan ya nikmat awal hijrah dulu. Allah, ketika awal hijrah dulu anak bisa di soft pertama Ustaz. Sekarang udah 3 tahun nunggu komat harus berangkat masjid. Nikmat itu berkurang loh. Lebih nikmat ketika dulu. Sebagian orang ketika hijrah hartanya habis tapi imannya naik. Dia benar-benar siap. Istrinya mengatakan, "Bang, engkau tetap seperti aku, gugat cerai." Dia lihat istrinya, "Aku cinta kepadamu, Dek, tapi Allah lebih aku cintai. Kalau engkau mau berpisah sama aku, ya aku sedih sebenarnya, tapi mau gimana?" Siap untuk meninggalkan semua kenikmatan dunia. Dan anak melihat orang-orang itu ada di sini, Jawa. Masih ingat cerita anak muda atau di sini mungkin, yang dia kerja di tempat yang haram, dia cerita, kemudian dia mau berhenti, nggak boleh sama istri dan ibunya, untuk menjaga hati mereka. Tiap pagi dia pakai seragam, jemaah, seragam kantornya dia, padahal dia sudah taksi online, jemaah. Jadi sampai taksi dia buka, dia taksi, nanti pulang ke rumah dengan seragamnya dia. Ibu sama istrinya, oh berarti nggak resign orangnya. Padahal dia sudah berhenti dan resign. Karena dia lebih cinta sama Allah daripada apa yang dikumpulkan oleh manusia di sini. Ahibati billah. Dunia ini hanya jembatan penyeberangan. Di sini ada jembatan penyeberangan kemana? Nggak ada jembatan ya. Merak itu kalau mau kemana? Ke Lampung. Ya, itulah dunia kalau bisa dipikir. Dunia itu hanya antum naik kapal, berjalan sebentar lalu nyampe. Dan orang ributnya antum kalau lihat, oh ribut, jangan sampai telat, ini itu di situ. Karena kalau ketinggalan kapal, mereka akan nunggu kapal selanjutnya. Tapi yang jelas semua akan sampai ke tempat penyeberangan nantinya. Itu dunia. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ya di akhir-akhir hayatnya, beliau tidur ya di atas ranjang dengan tikar yang membekas di perutnya. Umar nangis. Umar kebayang, ya Rasulullah, engkau ini utusan Allah, engkau ini orang yang paling dicintai Allah dari semua manusia yang ada, dari semua ciptaan Allah Azza wa Jalla. Engkau tidur seperti ini ya Rasulullah. Rasulullah SAW bisa jemaah dapat kasur yang nyaman, dan pernah isi kasurnya Nabi itu diganti oleh salah seorang sahabat supaya lebih enak. Nabi mengatakan kembalikan. Beliau mengatakan kepada Umar bin Khattab, mali walid dunya, apa urusanku sama dunia ini Umar? Apa? Innama mathali wa mathalud dunya karakibin. Permisalanku dengan dunia ini seperti seorang yang sedang naik kendaraan. Istadalla tahta syajarah. Kemudian dia berteduh di satu pohon. Thumma raha wa tarakaha. Kemudian dia pergi meninggalkannya selama-lamanya. Dan Nabi meninggalkan dunia selama-lamanya, jemaah. Ahibati fillah, tidak ada larangan antum untuk menjadi orang kaya. Rasulullah SAW tidak melarang sahabat kaya, tidak melarang Utsman untuk jadi orang kaya,
Tidak melarang Abdurrahman bin Auf untuk menjadi konglomerat ya. Enggak. Tapi tetap ambisi nggak boleh dunia. Kegembiraan nggak boleh dunia. Masalahnya masalah hati. Jadi ketika antum melihat ada orang datang kajian naik mobil mewah, kira-kira apa yang akan terbetik di hati antum? Yang pertama, antum ingin seperti dia. Allahu Akbar, fulus orang ini kata. Yang kedua, antum akan mencela dia. Ini orang duniawi banget. Iya. Kalau antum tidak ingin, antum terus orang yang zuhud, antum akan mencela dia. Gimana sih? Ahsan sumbangkan ke masjid ini. Butuh berapa duit? Nah, jemaah, masalah itu masalah hati. Makanya tatkala seorang sahabat Nabi mendengar hadis dari Rasulullah SAW tentang kesombongan, maka dia langsung bertanya, ya Rasulullah, ahaduna, sebagian kita itu ya kepingin bajunya bagus, kepingin sandalnya bagus. Ada orang yang memang peduli jemaah dengan penampilan ya, dia suka dengan hal itu. Boleh enggak? Kata Nabi SAW, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan cinta dengan keindahan. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Jadi nggak apa-apa. Jadi antum kepingin punya jam yang bagus ya. Soalnya kalau bicara jam, contoh, anak dulu sempat debat sama kakak kelas ya di Medina. Dia beli jam waktu itu harga 150 real. Ini mahasiswa kalau beli jam 150 real itu udah orang kaya jemaah. Berapa 150 real? Ya 600 ribu. Ana beli jam waktu itu 15 real. Berapa? 60 ribu. Ana ngomong sama dia, bang, apa bedanya jam ana sama antum? Kan waktunya sama kan? Apa kalau harganya 150 real jadi waktunya bisa 25 jam? Nggak ada. Tetap ya beda lah kata dia. Ini kan lebih bagus macam-macam. Setelah berpikir, oh iya nggak apa-apa sebenarnya. Nggak apa-apa. Nah, sekarang anak ketemu sama orang di Madinah waktu itu. Keluar dari masjid waktu Ramadan kalau nggak salah. Ramadan apa enggak, pokoknya pas habis berbuka dia keluar dari masjid jamaah, jamnya hilang karena keramaian itu. Ada kayaknya yang ngambil jamnya dia. Tanya sama seorang ustadz, berapa harga jamnya bang? Oh enggak mahal ustadz, kata dia. Berapa bang? Cuma 200 juta. Kita ini mahasiswa dengan 200 juta enggak mahal. Oh ini orang waras apa enggak? Dalam bayangan kita, cuma kan dia kelasnya beda jamaah. Kelasnya beda. Anak ketemu lagi sama orang, dia cerita, Ustaz, abana itu punya pelabuhan di Kalimantan, Ustaz. Dulu dia cerita. Ya seharinya kotor itu Ustaz 500 juta lah Ustaz. Ya pantas beli jam 200 juta nggak mahal ya mah. Sehari 500 juta dia dapatnya mah. Jadi kelasnya tadi kita jangan melihat ketika orang punya mobil bagus, barang bagus, lalu kita mengatakan oh ini orang ini duniawi. Enggak. Yang dia lakukan tidak terlarang. Tapi hatinya yang harus dijaga. Jangan sampai ambisinya dunia, jangan sampai melakukan itu hanya untuk pamer dan merendahkan orang lain, itu bermasalah. Walaupun hidup sederhana lebih baik. Kemarin haji, ini akan ana ceritakan hal ini supaya antum jangan sampai selalu suudzon sama orang yang pakai baju bagus ya. Kemarin ada orang haji sama kita, Masya Allah sederhana banget dia cuma. Kalau bicara tas yang dia pakai, tas lokal, lokalan Indonesia. Bajunya, ya dia pakai baju Samase atau apa. Nah kemarin lihat dia, ya harganya berapa? Murah. Dia ngomong, Ustadz, ana punya sisa uang zakat saat Ramadan kemarin Ustadz. Ana kepingin buat beasiswa loh Ustadz. Anak-anak yang nggak mampu. Bismillah bang, di kampus kita STD, ana kasih rekening. Dia ngomong, Ustadz sudah ana transfer Ustadz.
Tahu ana lihat berapa? 1 M ya, Pak. Sisa zakatnya, ana lihat orangnya. Aduh. Ana pikir dia kirim 20 juta gitu ya, mah. 1 M dia kirim. Ini sisa zakatnya. Berapa kira-kira zakat dia? Coba antum hitung. Tapi tadi artinya ada orang yang mungkin suka dengan penampilan, dia pakai baju bagus, nggak apa-apa, tapi hidup sederhana lebih baik. Makanya Nabi SAW mengajarkan untuk hidup sederhana. Antum supaya tidak terlalu tertipu dengan dunia, sekali-kali antum jalan tidak pakai sandal. Berani antum masuk mall nggak pakai sandal? Iya, minas sunnah itu jamaah. Al-ihtifa ahyana. Sekali-kali nggak pakai sandal. Masuk ke mall antum. Dilihatin sama orang. Pas keluar, toto naik Alphard antum. Loh, ini orang nggak pakai sandal tapi naiknya Alphard. Iya, sedang berusaha untuk menjadikan dunia ini sesuatu yang remeh buat kita. Bukan ambisi kita dunia. Maka dari doa Nabi SAW beliau mengatakan, wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Itu hampir sering Nabi kalau bermajlis dengan para sahabatnya. Sampai kata Ibnu Umar, jarang Nabi meninggalkan hal itu. Kita yang sering dengar doa penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika. Ini ada doa lain. Nabi kalau bermajlis mau pisah sama para sahabatnya, beliau berdoa, Allahumma qsim lana min khasyiatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Di antara isi doanya, wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Jangan jadikan dunia itu ambisi kita yang paling besar. Jangan sampai ilmu kita hanya untuk cari dunia. Itu yang dikhawatirkan. Jadi masalahnya semua masalah di sini. Alhaakumut takatsur. Kalian disibukkan dengan berbanyak-banyakan harta. Ada orang yang sampai waktunya kebutuhannya terpenuhi. Ana pernah ditegur sama orang Kashmir. Dia mahasiswa juga pada waktu itu. Ana beli hiasan pedang 2 gitu dari Kuningan. Ketika anak beli itu, anak taruh di rumah, dia datang ke rumah. Dia ngomong, Syafiq, ente sekarang sudah aksesoris. Dulu bicara perut. Iya, kita mahasiswa dulu bicara apa yang mau kita makan. Tapi sampai waktunya, antum sudah mulai berbicara kesenangan, hobi. Piara ikan di akuarium, itu sudah hobi. Piara kucing, piara burung. Orang sudah selesai, antum sudah selesai kebutuhannya, alhamdulillah sudah selesai semua. Anak sudah bisa untuk yang aksesoris, yang untuk pelengkap saja buat dia. Tapi jangan sampai orang itu sibuk dengan yang lengkap, perlengkapan ini dengan aksesoris, dapurnya nggak ngebul jemaah. Ada istri-istri yang marah sama suaminya. Allah Ustaz, suami aneh Ustaz, Masya Allah, sama burungnya tiap pagi dimandikan, kasih makan. Kita ini telur belum ada Ustaz. Tahu-tahu pulang kerja digoreng sama istrinya burungnya tuh. Karena dia perlu makan jemaah. Tadi jangan sampai antum sibuk dengan yang perlengkapan yang menjadi kewajiban antum tidak antum lakukan. Begitulah dengan dunia ini. Rasulullah SAW bersabda, ad-dunya mal'una. Jadi kalau antum baca hadis-hadis tentang dunia itu, beliau menggambarkan dunia ini sesuatu yang remeh sekali. Mal'unun ma fiha, semua yang dalamnya terkutuk. Pengecualian ini yang harusnya antum sadar, itu yang harus anda cari dalam kehidupan ini. Illa dzikrullah wa ma wala. Mengingat Allah, ketaatan kepada Allah, datang kajian nih, ini yang tidak terlaknat. Wa alimun au muta'allim. Yang kedua, orang yang alim, berilmu tentang agama, tentang akhirat, atau orang yang belajar. Jadi posisi kita ini kalau ingin tidak terlaknat, jangan tinggalkan majelis ilmu. Selalu antum dalam posisi, ana mungkin nggak bisa jadi ustadz, oke. Antum jadi orang yang terus belajar. Dan antum punya satu kewajiban, menyampaikan kepada orang lain. Menyampaikan. Karena Rasulullah SAW ketika beliau haji,
Dikumpulkan semua sahabat itu dari berbagai penjuru negeri. Setelah dikasih nasihat sama Nabi SAW, Nabi mengatakan, liyuballighi syahid minkumul ghaib. Yang hadir sampaikan kepada yang tidak hadir. Nah, itu tugas antum. Nggak semua orang hadir ke Masjid Ukhuwah ini, terbatas tempatnya. Nggak semua orang kenal sama Masjid Ukhuwah. Tapi antum yang ada di Masjid Ukhuwah, yang kemudian pulang nantinya, paling tidak satu orang menyampaikan kepada satu orang. Satu-satu. Kalau yang hadir sekarang 100, jadi berapa? 200. Itu yang kurang dari kita, jangan. Kalau antum punya grup keluarga, antum punya grup kerja, tahu-tahu antum mengatakan, ana tadi hadir kajian pagi di Ukhuwah, kesimpulannya 1, 2, 3, 4. Apa kata orang? Ini bukan grup kajian. Nah, itu dunia. Mereka beranggapan kajian ini bukan hal yang penting buat mereka. Bahkan buat mereka kajian itu merusak. Kajian itu mengganggu kenikmatan mereka. Sampai digambarkan oleh seorang syekh bagaimana seorang suami nih, yang dia naik mobil sendirian. Tahu-tahu tengah jalan dia beristri. Istrinya naik mobil. Dan punya anak ya. Dalam perjalanan ada yang nyetop. Yang nyetop ingin naik ke mobil itu. Dengan pakaian yang indah ya, yang menyenangkan. Ditanya, antum siapa? Kata dia, ana harta, boleh ikut. Gak usah musyawarah sama istrinya. Bismillah, naik. Tengah jalan lagi ada yang nyetop lagi. Antum siapa? Ana jabatan. Gimana? Oh, naik. Terus dia kumpulkan di mobil dia, dunia ini jemaah. Tahu-tahu nanti di akhir ada orang sepuh jemaah, jenggotnya udah putih, nyetop. Berhenti juga mobil ini. Kamu siapa? Saya agama, kata dia. Saling noleh suami istri. Gimana? Agama boleh naik enggak? Kalau sudah agama naik, haram, enggak boleh ini itu, kata dia. Kata istrinya, jangan dulu bang. Jangan dulu lah, nanti lah insya Allah kita sampai waktunya dia boleh naik. Udah ditinggal. Tahu-tahu suaminya mati, istri yang menggantikan kendali, dan tidak pernah ada agama dalam mobil itu. Itu yang terjadi dengan saudara-saudara kita banyak jamaah. Tugas antum sampaikan kepada mereka. Antum akan dicela, antum akan dibenci, nggak apa-apa. Kadangkala kita ingin semua orang suka sama kita, nggak bakalan bisa. Antum kalau jadi orang paling jahat, orang yang paling baik akan benci sama antum. Kalau antum jadi orang terbaik, orang paling jahat akan benci sama antum. Itu sunnatullahnya. Maka jangan pernah berpikir mencari keridhaan manusia. Kemudian kita tahu Allah berfirman di surat Ar-Rahman ayat 26 sampai 27. Kullu man 'alaiha fan. Kullu, semua yang ada di atas bumi ini fana. Fana jemaah. Akan hilang, akan sirna. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang tetap itu wajah Allah yang maha agung, yang maha mulia. Maka carilah yang kekal dan abadi agar engkau dikasih kekekalan dan keabadian oleh Allah SWT. Tapi memang ada orang yang keyakinannya dengan akhirat itu lemah. Harapan dia untuk berjumpa dengan Allah kadang-kala juga nggak ada. Di surat Yunus ayat 7 dan 8 Allah mengatakan, innalladzina la yarjuna liqa'ana. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang tidak berharap perjumpaan dengan kita. Waradu bil hayatid dunya, dan mereka ridha, puas dengan kehidupan dunia. Watma'annu biha, tenang dengan kursinya dia tenang, dengan jabatannya dia nyaman, dengan harta yang dia milikin dia hidup dalam kedamaian. Walladzina hum an ayatina ghafilun, dan mereka adalah orang-orang yang dengan ayat-ayat kami lalai. Dikasih peringatan nggak mau, nggak didengarkan. Antum kalau pegang handphone, kalau sudah mulai scrolling apa? Scroll WA atau scroll IG atau apa aja, biasanya kalau sudah ada nasihat-nasihat, antum skip.
Tapi kalau ada yang menarik, antum berhentikan. Apa ini? Nanti ada ayat lagi, skip. Ya, mereka orang-orang yang dengan ayat-ayat kami lalai, ditinggalkan. Apa kata Allah? Ulaika ma'wahumun nar. Tempat mereka neraka. Bima kanu yaksibun, karena perbuatan mereka. Dunia ini tempat beramal, jamaah. Dan sedikit azab akhirat. Antum sering dengar hadis Nabi SAW bahwa akan didatangkan orang yang paling senang hidupnya di dunia, lalu dicelup satu celupan ke neraka, ditanya, hal ra'aita khairan qat, engkau pernah melihat kebaikan dalam hidupmu? Hal marra bika na'imun qat, pernah lewat aja kenikmatan, padahal dia orang paling senang hidupnya di dunia. Setelah satu celupan neraka dia lupa dengan segalanya. Maka ingat, dunia ini sijnul mu'min, penjara buat orang beriman. Wallah, penjara aja. Ana merasakan penjara itu. Mau ini nggak boleh, mau itu nggak boleh. Lagi enak-enak tiduran, tahu-tahu hayya 'alas shalah, aduh sholat lagi. Kemudian ada lagi yang menyampaikan, oh laki-laki sholatnya di masjid. Kalau sholat di rumah, laki-laki itu laki-laki soleha. Kalau sholat di masjid baru laki-laki soleh. Aduh, berangkat ke masjid lagi. Panas-panas sholat zuhur kita ke masjid. Subuh-subuh datang ke masjid kayak antum nih. Datang dari tempat yang jauh. Hadhi dunia sijnul mu'min, penjara. Kalau antum di dunia tidak merasakan di penjara, bahaya. Ustaz, ana alhamdulillah sudah keluar dari penjara dunia, Ustaz. Oh, mati antum keluar dari penjara dunia. Tapi kalau antum masih hidup di dunia dan antum tidak merasakan di penjara, bermasalah sama antum. Makanya perlu ditransfer prinsip bahwa dunia ini penjara, sehingga orang itu tahu, enggak, insya Allah akan keluar. Iya, antum siap-siap keluar dari penjara. Siapa yang pernah masuk penjara? Anak kasih hadiah. Adalah jamaah. Ada yang pernah masuk penjara? Anak pernah masuk penjara, jamaah. Tapi kajian antum, bukan di penjara. Anak lihat di Jember itu ada tulisannya, pintu gerbang itu pintu taubat. Jadi kalau keluar dari sana, tobat dia. Padahal dia keluar penjara, masuk penjara. Itu yang harus diingatkan. Antum keluar dari penjara sempit itu, kemudian antum keluar seakan-akan bebas, saya bebas. Enggak, antum di penjara. Cuma pagernya lebih luas lagi. Antum bisa merasakan hal itu. Kita di penjara, aturan-aturan yang begitu beratnya buat nafsu manusia, berat aturan-aturan, padahal mudah sebenarnya. Antum melihat ketika puasa, gimana orang beriman ketika melihat yang lainnya pada minum es krim di pinggir jalan. Allahu Akbar. Kita cuma Allah, nanti nunggu maghrib anak lakukan itu. Artinya kita tahu ada waktunya kita bisa melakukan itu. Wahada penjara. Maka tolong selalu ingatkan kepada anak-anak kita, keluarga kita, kita sedang di penjara. Dan kita akan keluar dari penjara ini insya Allah menuju kenikmatan yang sebenarnya. Ahibati fillah, sebagian orang menganggap kenikmatan dunia segala-galanya. Jabatan, kekuasaan, ya, harta, anak, wanita. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, Innallaha qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum. Sesungguhnya Allah membagi akhlak, karakter kalian itu seperti Allah membagi rizki. Maka antum kadang lihat ada fulan, ya Allah, fulan ini kok penyabar Ustaz ya, sabar banget dia, nggak pernah lihat dia marah. Satunya dilihat, oh Allah, fulan Ustaz ini dicolek dikit kayak kiamat sudah. Ada kayak gitu cuma. Antum melihat karakter orang berbeda-beda. Ntar nih parkiran, antum lihat ada yang orang masya Allah, ada motor mau keluar dia bantuin keluar. Tapi ada yang motor mau keluar dia cuma liatin dong. Ada
ada manusia kayak gitu jemaah. Lihat tadi sampah, nanti antum lihat ada gelas ya, gelas kosong ya, yang nggak dipindah ke tempat sampah. Dia cuma berdiri berpikir, siapa yang melakukan ini? Terus dia tinggal. Bukan dia ambil dia buang, enggak. Tapi ada orang yang lihat dia ambil dia buang, selesai. Mungkin orang itu lupa atau apa, dia selalu husnuzon sama saudaranya. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan Allah berbagi akhlak, karakter seperti berbagi rezeki kepada kalian. Lalu Nabi mengatakan alaihi salatu wasallam, wa innallaha yu'tid dunya man yuhibbu wa man la yuhib. Allah berbagi dunia ini kepada orang yang Allah cintai dan kepada orang yang Allah tidak cintain. Makanya kadang-kala yang soft pertama itu nggak selalu kaya jemaah. Bahkan kadang-kala soft pertama ini kumpulan orang-orang yang punya utang nih, dilihat. Masya Allah. Ini kenapa soft pertama ya? Alhamdulillah Ustaz. Kalau sudah fulusnya banyak, ya soft kedua, soft ketiga. Kalau dia sudah Masya Allah tambah lagi buka cabang dan ini, jadi imam dia jemaah. Imamul masbuqin. Imam orang-orang masbuk semua dia jadi imamnya. Itu kalau kita lihat dunia kayak gitu. Maka dikatakan di sini Allah berbagi dunia kepada orang yang Allah cintai dan kepada orang yang Allah tidak cintai. Jadi jangan sampai antum berkecil hati. Ketika antum anak ini sudah berusaha Ustaz, kerja keras tapi terus terang sampai hari ini utang belum lunas. Rumah masih ngontrak sampai sekarang Ustaz. Dan ya awal bulan ini mulai yang punya kontrakan WA kapan ini bayarnya ini dan itu, ada orang seperti itu. Lalu antum berpikir apa Allah nggak cinta sama anak? Bukan, itu bukan ukuran cinta. Bukan. Rasulullah SAW meninggal dunia baju besinya digadaikan. Padahal beliau adalah makhluk yang paling Allah cintai. Bajunya digadaikan untuk makan jangan, untuk beli gandum. Maka sekali lagi jangan sampai antum merasa Allah kok nggak cinta sama anak setelah kenal manhaj ini, anak setelah belajar, anak setelah ngaji, kok anak semakin susah hidup anak Ustaz ya. Karena memang dunia ini bukan standar untuk mengetahui Allah cinta atau tidak, enggak. Lalu Nabi mengatakan alaihi salatu wasallam, wala yu'til imana illa man yuhib. Dan Allah tidak memberikan keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Jadi kalau kepingin tahu engkau dicintai Allah atau tidak, lihat bagaimana hubunganmu dengan Al-Quran, bagaimana hubunganmu dengan sholat malam, bagaimana hubunganmu dengan sholat duha, bagaimana hubunganmu dengan sholat 5 waktu. Kalau antum bisa ke masjid setelah azan dikumandangkan, Masya Allah syama. Sa'id ibn Musayyib ya, Sa'id ibn Musayyib radhiyallahu ta'ala anhu, dia 20 tahun jemaah nggak pernah melihat punggungnya orang. Selalu di soft pertama, sholatnya di Masjid Nabawi. Bagaimana antum? Sama Ustaz. Ana 20 tahun nggak pernah ngelihat punggungnya orang, karena di masjid ana satu soft aja Ustaz. Satu soft dong dia nggak pernah, walaupun masbuk soft pertama. Masbuk dia dapat tasyahud akhir itu masih soft pertama. Kan ada sebagian masjid kayak gitu jemaah. Ini enggak, ini masjid yang Masya Allah tapi dia nggak pernah ngelihat punggungnya orang jemaah. 20 tahun. Itu berarti Allah kasih keimanan buat antum. Ada orang yang mengatakan alhamdulillah Ustaz, ana ya sejak ana umur 50 tahun itu selalu jam 3 bangun, kayak ada yang membangunkan Ustaz. Dan ana bisa sholat malam. Itu nikmat. Ada lagi orang alhamdulillah Ustaz, anak tadi malam jam 3 bangun Ustaz. Nggak biasanya. Tapi anak bangun tanpa ada yang membangunkan Ustaz. Ngapain? Nonton bola Ustaz. Ada orang kayak gitu sih. Orang berpikir, antum lihat ya bagaimana manusia yang pagi hari cerita, oh tadi malam bola ini. Karena berita bola anak heran, kenapa berita bola selalu malam ya? Karena mungkin mainnya di luar negeri sana aja mah. Dan itu godaan lagi buat orang-orang. Ada yang melakukan hal itu. Maka tolong antum lihat ucapan Nabi SAW. Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Maka kalau secara ekonomi antum susah, secara pekerjaan antum mungkin terhina, maka jangan sampai berkecil hati memandang dunia ini segala-galanya. Ahibati fillah, Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Fatir ya,
Ya ayuhan nas, ayat 5. Kata Allah, wahai umat manusia, inna wa'dallahi haq. Sesungguhnya janji Allah itu benar. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Kalian jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Janji Allah akan adanya surga, adanya neraka, adanya hisab, adanya nikmat kubur, itu benar. Maka jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Wala yaghurrannakum billahil gharur. Kalian jangan tertipu dengan gharur, tukang tipu. Siapa tukang tipu itu? Iblis. Nabi Adam sudah ditipu sama iblis. Apa katanya iblis ketika godain Nabi Adam? Hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Engkau mau nggak aku kasih tahu apa pohon khuldi? Yang ngomong pohon yang dimakan Nabi Adam, pohon khuldi siapa? Iblis. Pohon keabadian. Orang itu kepingin abadi, kepingin kekal. Makanya di dunia ini sekarang orang berusaha untuk memperpanjang umur mereka, ya, seperti itu. Karena mereka ingin abadi. Dan ini jadi godaan iblis. Engkau mau nggak aku kasih tahu pohon keabadian dan kerajaan yang tidak ada habisnya? Mau Nabi Adam. Tapi ternyata bohong. Makan dari buah itu turun ke dunia. Maka kita sekarang sedang mempersiapkan diri untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, hari ini ada orang-orang di tempat kita yang mungkin antum lihat pakaiannya murahan, antum lihat rumahnya ya nggak terlalu besar, tapi istana dia sedang dibangun di langit sana. Taman-taman dia sedang ditanamin di sana. Sungai-sungai sedang dialirkan di depan rumahnya dia. Sedangkan dia di dunia kelihatan miskin dan biasa-biasa aja. Sebaliknya, ada yang hari ini istananya dibangun di dunia. Kolam renangnya lagi dibangun. Dan lobang-lobang neraka buat dia juga sedang dibangun buat dia. Na'udzubillah min dzalik. Maka perbanyak zikir, perbanyak sholat, ya. Kita tahulah 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dari dunia dan isinya. Lebih baik dari dunia dan isinya, bukan sama. Nabi SAW juga mengatakan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini kalimat yang antum ucapkan gak sampai 5 detik mungkin. Apa kata Nabi SAW? Aku mengucapkan kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syams. Rawahu Muslim. Itu lebih aku sukai daripada yang matahari terbit di atasnya, daripada bumi ini. Ucapan itu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Satu ayat. Sahabat Nabi ada kira-kira 80 orang jamaah yang nggak punya rumah. Tidurnya di mana? Di masjid. Yang mereka dikenal dengan ashab as-suffah, ya. Jadi Masjid Nabawi bagian belakang itu ada plengsengannya gitu jamaah, ya. Tapi ya dari daun kurma, ya. Mereka tidur di situ 80 orang. Ya nanti berkurang bertambah kira-kira segitu. Suatu hari katanya Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fi suffah. Nabi keluar dari rumahnya, kita pada waktu itu sedang ada di suffah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi berkata kepada kita yang lagi duduk-duduk di suffah ini, ayyukum yuhibbu an yaghdu kulla yawmin ila Budhan au ila al-Aqiq. Siapa di antara kalian yang mau, yang punya keinginan setiap pagi berangkat ke pasar, namanya pasar Budhan dan pasar Aqiq. Ini pasar binatang, pasar hewan, ternak, dan pasar lah secara umum. Fayati minhu binaqatain qaumawain. Lalu dia pulang dari pasar itu bawa 2 ekor onta yang punuknya besar. Fi ghairi ithmin wala qati'ati rahim. Dia mendapatkan itu tanpa berbuat dosa. Bukan dengan mencuri, bukan dengan merampok, bukan dengan memutuskan silaturahim, enggak. Dia dapat halal, dia dapat 2 ekor onta tiap pagi. Apa kata para sahabat? Faqulna ya Rasulullah, sahabat miskin semua aja mah, nggak punya rumah. Mereka mengatakan nuhibbu dzalik, mau kami ingin itu ya Rasulullah, kata dia. Apa kata Nabi SAW? Afala yaghdu ahadukum ilal masjid faya'lam au yaqra ayatain min kitabillah. Kalau kalian mau, ya sudah, solusinya kalian berangkat ke masjid tiap pagi, lalu kalian belajar ngaji kayak kita nih sekarang ngaji nih.
Au yaqra, atau dia baca 2 ayat dari kitab Allah, itu lebih baik dari 2 ekor onta. Kalau antum dapat ayat ini gimana jam? Hadis ini. Ya, tapi kan kita butuh di dunia juga, Ustaz. Sahabat itu miskin-miskin, coba. Nabi membawa mereka ke langit untuk memandang dunia ini remeh, seremeh-remeh. Itu lebih baik dari 2 ekor onta. Wa salasun khairun lahu min salas. Dan 3 ayat yang dia baca, yang dia pelajari itu lebih baik dari 3 ekor onta. 4 ayat lebih baik dari 4 ekor onta. Sesuai dengan jumlah ayat itu lebih baik dari jumlah onta-onta. Digambarkan nih, orang yang suka ke pasar cari keuntungan. Antum lihat hari ini keuntungan antum apa? Dapat berapa ekor onta antum hari ini? Ada yang kadang kala sehari tidak baca Quran. Ada yang sehari nggak ke masjid sama sekali. Maka tolong antum berangkat ke masjid, datang kajian. Kalau nggak ada kajian antara adzan dan qomat, antum buka Quran, antum baca Quran, dan antum bayangkan ini jamaah. Ya Allah, 1 ayat anak dapat 1 ekor onta, 2 ayat. Ya Ustaz, kalau ontanya itu di dunia kan enak Ustaz. Gimana antum kalau dapat onta di dunia? Baca hatam 1 Quran, antum dapat 6.000 ekor onta. Mau ditaruh di mana sama antum? Antum mau ditaruh di mana? Ya Ustaz, anak akan jual Ustaz. Mau dijual ke siapa? Semua orang punya onta. Loh, kalau pahalnya di dunia, hidup ini nggak jalan jamaah. Pahalnya di sana. Karena di sana antum nggak perlu kerja. Nggak perlu kerja. Antum nggak perlu beli beras di akhirat sana. Antum nggak perlu beli gas. Nggak perlu ribut ini subsidi, nggak subsidi. Di dunia antum perlu ribut itu. Di sana enggak. Semuanya Allah sediakan dan antum akan mendapatkan. Ahibati billah, yang terakhir. Berdoa menjadi solusi buat kita agar tidak tertipu dengan dunia. Tadi, jangan jadikan dunia itu ambisi kita yang paling besar. Yang kedua, ziarah kubur itu juga menjadi solusi agar kita tidak tertipu dengan dunia. Antum berangkat jamaah. Ketika antum dapat masalah, sedih ya, bawa istri antum, bawa anak-anak antum, lihat tuh kuburan. Apa sih yang diberatkan dari kehidupan dunia ini? Kalau antum orang kaya raya, antum akan jadi miskin. Hilang semuanya. Kalau antum orang miskin, selesai urusan antum. Antum punya penyakit, anak punya penyakit kanker stadium 4, bentar lagi habis kanker itu. Habis. Sesusah apapun antum hidup,